Apa itu Tusan? Keluarga ibu. Dan warisan nenek moyang ini. Anggota keluarga mereka tidak mengambil apa-apa, dan jatuh ke tangan para dewa dan iblis itu. Dijarah. Tuyubai menepuk pundak Qin Yichen lagi, dan kemudian berjalan kembali. Tunggu. Istirahat. Dan kamu akan bisa membayangkan pertempuran sengit yang akan kamu hadapi di masa depan. Tuyulan menoleh ke belakang dan mengerutkan kening. Kapan kita akan pergi? Tuyubai tersenyum dan melambaikan tangannya. Begitu dewa dan iblis dikirim, kami secara alami mengiringkan segera. Jika mereka tidak bergerak, tunggu 3 hari. Kami akan berjuang untuk ini dulu. Qin Yichen kembali ke tempat Tusan. Dalam 3 hari terakhir, kawan-kawan Tusan datang satu demi satu. Namun, ketika Qin Yichen melihatnya, hanya ada ratusan pria kuat yang berkumpul di Tusan. Namun, itu normal untuk dipikirkan. Raja Iblis Tusan yang berpartisipasi dalam pesta Daojun memiliki kurang dari 200 total. Ada beberapa Raja Iblis yang pergi ke perjamuan, dan secara alami lebih sedikit murid Tusan yang berkumpul saat ini. Pasti ada lebih banyak dewa dan setan daripada kita. Meski begitu, Qin Yichen tidak tersentak. Dalam 3 hari ini, ia juga mendengar Tuyubai berbicara tentang kemegahan Taman Kekaisaran. Sebagai istana ilahi pertama dari naga yang benar, pohon dewa di Taman Kekaisaran pernah berkembang menjadi hutan, dan rumput aneh dan eksotis seluas-luas aslinya. Meskipun diinjak-injak dan dijarah pada waktu itu, dapat dikatakan bahwa bahkan buah ilahi dari jaring adalah aset besar. Selain itu, yang paling menyentuh Qin Yichen adalah bahwa Tuyubai menyebutkan bahwa di pengadilan ilahi pertama Zenlong, ada pohon. Pohon Dao, seperti namanya, itu adalah keberadaan yang dapat menghasilkan buah Dao. Ini hanya tentang jejak kelangsungan hidup pohon Dao itu, Tuyubai, dan bahkan eksplorasi Tusan sebelumnya belum terlihat, bahkan Tuyubai ada di sini untuk pertama kalinya. Selain itu, pengadilan ilahi pertama sangat besar. Jika itu menyebar ke tempat yang jauh oleh Zenlong Tai, apakah dapat menemukan taman kerajaan atau tidak dapat dikatakan? Saat berbicara, dia melihat harta komunikasi Tuyubai gemetar. Saudaraku, iblis keluar. Qin Yichen dan yang lainnya Huoran bangkit, dan samar-samar bisa melihat di mana iblis ditempatkan. Tuyubai tidak ragu sama sekali, berteriak keras, saudari-saudari, ayo pergi. Keciut. Streamer itu terbang jauh, dan aku melihat bahwa di ujung pijakan Tusan, orang-orang kuat Tusan yang mengawasi pergerakan iblis itu mendesak perahu kayu Tusan untuk mengapung di langit berbintang, hanya menunggu semua orang naik ke kapal. Meskipun ini adalah kapal kayu, ini adalah kapal besar yang dibangun oleh Tuyubai dari banyak kapal kayu Tusan akhir-akhir ini, tidak kalah dengan iblis. Naik. Di ruang minum tinggi Tuyubai, Qin Yichen melihat kereta dengan pantai yang indah, yang juga melayang di udara. Lihatlah yang gelap, yang tampaknya dapat berintegrasi dengan dunia ini. Setan yang bergerak padat pasti lebih kuat daripada klan iblis kapal Tusanmu. Kecepatan penuh. Tuyubai berteriak dan berdiri di haluan kapal, bertindak sebagai pemimpin ratusan murid Tusan. Semua orang, bersiaplah untuk pertempuran. Bertarung melawan. Ziyun membeku sesaat, melihat kereta-kereta sihir di langit berbintang, dan bahkan beberapa kaisar yang lebih kecil. Tampaknya para murid Daojun lainnya juga ingin berbagi sepotong sup. Namun, sejauh ini, para dewa dan monster itu bisa datang? Namun, Tuyulan dengan cepat menyeret Ziyun pergi. Yang ingin kita waspadai bukanlah iblis, tapi jiwa naga yang menjaga Taman Kekaisaran. Mata naga Ziyun terangkat. Naga, jiwa naga. Itu leluhur mereka. Kuncinya adalah bahwa bahkan jika dia dan bosnya tidak mudah untuk mengungkapkan identitas mereka saat ini, mereka dapat memiliki hubungan dengan Tusan dan naga yang sebenarnya. Dapat dipastikan bahwa jiwa-jiwa naga itu harus mencegat para dewa dan setan, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan hal-hal besar. Namun, Qin Yichen melihat alam semesta yang terintegrasi dengan alam semesta tandus dan gelap, dan bahkan sisik naga menjadi hitam, dan sayap gelap langit berbintang berkibar dengan sayap angin, dan mata bintang sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Tuyulan juga memiliki suara serius. Sebelumnya, murid kami Tusan datang ke kuil naga sejati. Itu tidak berbeda dengan kembali ke kota asalnya. Tapi itu toh. Dan tidak seperti pengadilan ilahi lainnya, Tuyulan hanya mendengar secara tidak sengaja bahwa pengadilan ilahi pertama menderita bencana yang lebih mengerikan. Bencana itu membuat seluruh pengadilan ilahi pertama penuh darah, membunuh, menghancurkan. Sama seperti kubah langit yang gelap ini, jalan surga dan bumi di sini telah berubah dan menjadi jalan ajaib. Bukannya iblis ras bisa mendapatkan air seperti ikan ketika mereka datang ke sini, tapi apa itu jalan setan? Membunuh, menghancurkan, menjarah, adalah jalan ajaib. Dan para penjaga yang pernah menjaga Taman Kekaisaran, meskipun jiwa naga tidak berserakan, hanya bisa mengingat tanggung jawab menjaga Taman Kekaisaran. Tetapi bagi para penyusup, mereka tidak lagi mengenali Tusan. Bahkan Tuyulan tidak bisa menentukan apakah jiwa naga masih tahu kebun penjaga, atau sudah tahu segalanya tentang pembunuhan itu. Namun,
Melihat sisik naga yang gelap dan megah, telapak tangan Ziyun gemetar dengan pedangnya. Bagaimanapun juga, itu adalah leluhur mereka. Untungnya, pada saat ini, Tuyubai berteriak keras, "Tunggu taman kerajaan. Jangan bertarung dengan jiwa naga untuk waktu yang lama." Alasannya adalah bahwa Tuyubai juga mengingat cinta Tusan dan Zenlong. Kuncinya adalah bahwa kekuatan jiwa naga ini benar-benar mengerikan. Selain antar jemput kecepatan penuh, mendarat di Royal Garden, tidak ada pilihan lain. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Tempat keberangkatan Tusan sangat jauh dari taman kerajaan. Tentu saja, para dewa dan setan sama. Bahkan jika itu adalah perahu kayu yang terbuat dari pohon-pohon yang dicat, ia harus terbang setidaknya 1 hari. Dan hari ini akan menjadi hari berdarah mereka menghadapi penjaga taman kekaisaran. Ledakan. Jiwa naga hitam yang ditutupi dengan sisik naga, yang masing-masing sangat panjang. Meskipun di langit berbintang, masih sekecil debu. Tetapi ketika ekor naga melintas, itu cukup untuk membuat perahu kayu Tusan bergetar. Qin Yichen terhuyung-huyung di kakinya, mencengkeram rel kapal dengan erat, menatap gigi naga dengan mulut besar yang telah digigit, dan naga dibekas menggigil. Leluhur, tersinggung. Swos. Dengan sayatan, gigi naga itu runtuh tiba-tiba, tetapi itu membuat jiwa naga semakin marah. Aku tidak tahu mengapa sosok langsing ini ada di depanku. Di mata naga yang kosong, hanya ada pembunuhan dan kebrutalan. Swos. Pada saat ini, Qin Yichen melihat bahwa ruang di sekelilingnya terdistorsi untuk sementara waktu, dan ketika dia melihat ke belakang, perahu kayu Tusan telah melintasi ratusan ribu mil. Ini, prestise luar angkasa. Namun, Tuyubai, yang mengendalikan pintu masuk kapal kayu, tersenyum pahit, itu hanya bisa mendesak kali ini. Bukan karena kekuatan suci kapal kayu itu habis, tetapi ruang di depannya telah dikepung oleh semakin banyak jiwa naga dan jiwa Phoenix. Ada auman jiwa harimau putih, yang secara langsung memicu gelombang kekerasan Dao-Dao. Anda tahu, Yuyuan adalah jantung istana, menjaga naga asli di sini dan ke-10 saudara lelaki dan perempuan, kekuatannya semua elit. Dan paksaan dari jiwa naga ini, Qin Yichen melihatnya, tetapi dia tidak dapat menemukan Kaisar Naga, yang terendah juga Kaisar Naga. Napas naga yang luar biasa sangat suram, di bawah bentrokan seperti itu, ruang telah hancur dan dipaksa untuk menyeberang. Jika ada yang ceroboh, kapal kayu Tusan akan terfragmentasi. Alasan mengapa perahu kayu para murid Tusan digabung menjadi satu adalah karena jika Anda berkelahi satu sama lain, Anda tidak ingin mendarat di taman kerajaan hidup-hidup.